Pelatih Timnas Indonesia John Hetman bongkar fakta mengejutkan jelang Piala AFF 2026 akan banyak bintang Timnas Indonesia yang terancam dicoret. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana proses John Hetman untuk memilih 23 pemain dari 50 pemain yang saat ini sedang berada di training center. Dan tentu saja sebelum kita bahas, kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sobat-sobatku, saat ini 50 pemain berada di bawah asuhan langsung John Hetman beserta tim kepelatihan. Dan ini tidak main-main karena dalam minggu depan Indonesia sudah akan bertanding di Piala AFF 2026. Dan tentu saja dari 50 nama hanya 23 yang bisa dibawa dan akan ada 27 pemain yang dicoret. Sobat-sobat, tentu John Hetman mengalami ataupun menghadapi dilema ya sejak menangani tim nasional Indonesia untuk memutuskan siapa yang akan dia bawa. Karena dia sendiri menyatakan bahwa saat ini suasana tim nasional sedang sangat positif. Kemudian juga para pemain berkompetisi dengan sangat baik. Dan tentu saja mereka juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dan ini menjadi pilihan yang sulit bagi seorang pelatih untuk benar-benar objektif memilih pemain sesuai dengan kebutuhan dan karakter tim yang sedang dia bangun. Dia bilang sendiri, saya punya keputusan yang sulit, harus mengambil 23 pemain. Saya ingin membawa semuanya karena mereka memiliki karakter yang saya cari. Jadi di video ini kita akan bahas ya bagaimana siapa saja yang akan berpeluang, dan tentu Papatola juga ingin membantu untuk memberikan masukan. Perasaan aja Papatola. Tapi paling tidak beginilah, Papatola juga pusing sebetulnya untuk ikut membantu memilih 23. Kita bantu 11 pemain saja, tapi nanti di akhir video. Sobat-sobatku, kalau John Hetman menyatakan bahwa penilaian pertama dia adalah karakter. Ini menjadi penilaian pertama. Apa yang dia maksud dengan karakter ini? Dia berkali-kali menegaskan bahwa pemain harus mampu tetap bermain maksimal meskipun dalam keadaan kondisi mental dan emosional yang lagi menurun. Artinya si pemain itu harus tetap punya semangat juang, punya daya tahan. Jadi bukan hanya sekedar kualitas passing, kecepatan, finishing, tetapi juga dia harus menunjukkan dedikasi, disiplin, komunikasi yang baik ya, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Dan yang terutama adalah harus ada jiwa pemain itu bangkit setelah melakukan kesalahan dan punya kemampuan bekerja dalam tim. Inilah dia bocoran yang diberikan oleh John Hetman di awal sebelum mereka melakukan seleksi. Jadi siapapun pemain yang punya kriteria ini pasti akan dipilih oleh John Hetman. Dan bagi Hetman, pemain hebat belum tentu pemain yang tepat. Jadi memang hebat ia boleh, tapi harus tepat. Dan kenapa TC di Bali ini jadi sangat penting ya? TC di Bali ini bukan sekedar untuk latihan fisik ya, karena liga lagi libur, bukan. Tapi disinilah tim pelatih menggunakan hampir setiap sesi untuk melihat bagaimana pemain-pemain ini bereaksi dalam berbagai situasi. Misalnya ketika latihan memasuki menit 90, siapa yang masih mau melakukan pressing? Siapa yang masih berani sprint? Siapa yang tetap memberi semangat kepada rekan-rekannya? Atau siapa yang sudah mulai kehilangan fokus? Jadi hal-hal seperti ini menjadi penilaian bagi John Hetman untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Dan akan terjadi memang persaingan hampir di semua posisi. Jadi kalau kita lihat ya, di penjaga gawang saja kan ada 4 orang yang dipanggil dari 50 nama yang saat ini berada di training center. Jadi belum tentu juga Nadeo menjadi pilihan pertama. Ada Cahya Supriyadi, ada Riyandi, dan juga ada Teja Pakualam. Jadi memang penjaga gawang ini juga sangat dinamis. Kemudian belum lagi di posisi defender ya, atau back. Belum lagi di gelandang dan juga penyerang. Jadi memang dari 50 hanya 23, dan tentu tidak sampai setengah kan. Hanya 23 saja yang akan dibawa. Jadi pertarungan sesama pemain
untuk memperebutkan satu posisi memang sangat-sangat sengit. Jadi sobat-sobat Papatola, mungkin nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho itu mungkin bisalah sedikit lebih aman dibandingkan yang lain. Walaupun begitu, belum tentu ada jaminannya juga sobat, ya. Karena Hetman sepertinya memang menginginkan kombinasi pengalaman duel udara, terus kemampuan mengalirkan bola dari lini belakang. Jadi kualitas back yang dia inginkan juga harus yang mampu untuk secepat mungkin melakukan build up serangan dan juga transisi bertahan. Jadi persaingannya sangat ketat, ya. Back sayap juga, ya, dalam sistem Hetman back sayap ini bukan hanya untuk bertahan, tapi mereka harus naik membantu serangan, cepat turun saat kehilangan bola, dan mampu bermain selama 90 menit dengan intensitas tinggi. Nah, kalau di lini tengah sepertinya John Hetman lebih fokus pada kualitas pemain-pemain naturalisasi. Mungkin seperti Tom Hai juga masih bisa, ya. Atau juga banyak nama seperti Egy Maulana Fikri, kemudian juga Ricky Kambuaya, Victor Detan, Beckham Putra, Eliano Renders, Sadil Ramdhani. Jadi memang akan banyak sekali pilihan di gelandang ini. Dan sobat-sobat Papatola Football, kalau kita lihat pemain-pemain yang akan dicoret ini tanpa menyebut nama, ini rawan tersisih kalau memang pemain tersebut apalagi yang baru bergabung sehingga belum bisa memahami sistem permainan secara penuh. Ini rawan ini. Kemudian pemain-pemain muda yang mungkin kalah pengalaman juga dibanding pesaingnya di posisi itu yang pemain senior mungkin juga rawan untuk dicoret. Jadi pemain yang tidak mampu menjaga konsistensi performa selama TC ini juga akan sangat rawan dicoret. Atau pemain yang posisinya sudah terlalu banyak dihuni dengan pemain yang punya karakter yang sama. Jadi ini tanda-tanda pemain tersebut akan rawan atau sangat memungkinkan untuk dicoret. Jadi keputusan Hetman kemungkinan lebih dipengaruhi oleh keseimbangan komposisi skuad daripada sekedar kualitas individu. Dan satu lagi hal positif, ya, yang muncul setelah melakukan TC adalah mulai kelihatan ini metode latihan John Hetman, mulai kelihatan hasilnya. Dan sampai-sampai pemain senior, ya, Jordi Amat mengaku nih dia menikmati metode latihan John Hetman yang intens dan modern. Jadi menurut dia suasana tim yang sangat positif, seluruh pemain betul-betul bekerja keras, tidak ada yang merasa sudah pasti masuk skuad karena ini kompetisi mereka atau persaingan mereka berlangsung sehat. Dan justru kondisi inilah yang diinginkan oleh pelatih. Siapapun pelatih ingin kondisinya seperti ini. Karena setiap latihan, ya, itu punya intensitas yang berbeda dan tentu saja mereka akan mencoba mendekati intensitas seperti pertandingan sesungguhnya. Dan kalau mengingat Indonesia berada di grup bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, jadi secara kualitas lawan memang Vietnam tetap menjadi rival terberat Indonesia. Tapi begitu pun PSSI tetap memasang target yang jauh lebih besar, yaitu juara. Wajar sebenarnya sobat, Indonesia memasang target AFF 2026 ini juara wajar. Karena pertama, kita belum pernah juara sama sekali dan tentu bisa menjadi juara di ajang ini juga satu hal yang membanggakan. Dan target ini juga beralasan, ya, dalam pengertian komposisi pemain hari ini luar biasa, ya. Walaupun pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri tidak dihadirkan, tapi pemain-pemain nasional kita yang bermain di Liga Indonesia itu sudah cukup mumpuni untuk dibawa ke Piala AFF 2026. Jadi kalau menurut pandangan Papatola, ya, melihat cara John Hetman membangun sesuatu yang berbeda di tim nasional hari ini, di mana dia tidak hanya mengumpulkan pemain-pemain terbaik, tapi dia juga sedang membentuk budaya baru. Jadi budaya di mana pemain harus rela berlari untuk rekannya. Harus tetap disiplin walaupun sudah dalam posisi lelah, ya. Dan harus tetap berani mengambil keputusan ketika mendapat tekanan dari supporter. Jadi kalau filosofi ini berhasil diterapkan di tim nasional kita saat ini, paten kali, ya kan. Jadi mungkin Indonesia
tidak perlulah terlalu memainkan sepak bola indah, tapi akan menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan menurut Papatola itulah yang sekarang menjadi ciri khas tim-tim juara. Walaupun pada akhirnya nanti akan tercoret 27 pemain, ya itu memang sudah konsekuensi ya. Bukan berarti 27 pemain itu tidak bagus, tapi mungkin 23 pemain ini lebih pada karakter yang dibutuhkan oleh John Hetman. Dan seperti janji Papatola di awal video tadi, Papatola coba membantu 11 pemain sajalah ya. Karena untuk mencari 23 pun Papatola sangat-sangat pusing. Jadi kalau penjaga gawang, Papatola yakin nama Nadeo Argawinata akan masuk. Oke. Kemudian ada defender ya. Kalau memang tidak ada Aral Melintang, defendernya adalah Rizky Ridho, ya kan? Kemudian ada juga Sandy Walsh, John Hapner, dan juga ada Jordi Amat. Sudah 4 ya, 5 dengan penjaga gawang. Kemudian di gelandang sepertinya nama Eliano Renders akan masuk, Tom Hai. Kemudian ada juga Ivar Jenner, dan juga mungkin ada siapa lagi? Oh, 3 dulu ya. Jadi formasi 4-3-3. Kemudian kalau di penyerang ya Papatola mungkin menjagokan Ragnar Oratmangun. Kemudian ada juga Ramadan Sananta masih tetap bolehlah dibawa ya kan. Kemudian ada 2 ya, ada satu lagi Yakob Sayuri mungkin. Ya, jadi ada 11 yang sudah Papatola sumbangkan. Tinggal John Hetman mencari 12 lagi. Oke sobat, Papatola sepertinya bermain aman saja dengan nama tadi, tapi nggak apa-apa, itu adalah inisiatif kita untuk ikut membantu. Dan jangan lupa kalian sobat untuk like, share, dan subscribe video Papatola Football. Cukup seperti ini dulu yang bisa Papatola sampaikan dalam suasana menjelang pemilihan pemain oleh pelatih John Hetman. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.